Baik, salam Ibu Bapak dan saudara sekalian. Salam kebangkitan. Kobarkan apimu adalah merupakan tema kita pada pagi hari ini. Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang efektif, tidak ada yang lebih penting dari api Tuhan, roh dalam perjanjian baru nanti akan dijelaskan, yang menyala-nyala. Kekristenan kita akan datar-datar saja, artinya tidak maju, tidak mundur, mungkin berputar-putar atau jalan di tempat. Kekristenan yang hanya sekedar just by name, itu KTP saja, pelengkap identitas, sekedar pelengkap hidup, agar tidak dikatakan ateis, sekedar pelengkap norma kehidupan, agar menjadi orang bermoral. Tak mengherankan kalau kekristenan kita menjadi ala kadarnya. Jadi begitu saja. Bila kita ingin menjadi lebih daripada sekedar orang Kristen biasa, pastikan kita memiliki api yang menyala-nyala. Ada revival, ada kebangkitan, ada kebangunan rohani yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Imam orang percaya tiap-tiap pagi, dalam ayat itu dijelaskan, bukan sekali-sekali. Imam harus menaruh kayu, mengatur korban bakaran di atas mezbah, sehingga tetap menyala. Ada 3 hal yang penting dari ayat tersebut. Jadi saya akan menjelaskan secara kontekstual dari teks kitab Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yang pertama yaitu imam. Imam adalah sebagai pelaku orang yang berhak melakukan tugas mengatur persembahan korban. Perjanjian Lama, imam garis keturunan suku Lewi. Bapak Ibu sekalian, jadi suku Lewi adalah suku yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini artinya merupakan suku yang khusus, dikhususkan oleh Allah. Itu sebabnya mereka tidak menerima warisan di tanah perjanjian. Tetapi mereka bergantung kepada Allah melalui suku-suku yang lain. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sebagai imam besar dari umat percayanya, yaitu imamatnya. Dan ini akan menjadi sangat penting oleh karena kita tidak hidup dalam perjanjian lama, tetapi kita hidup dalam masa kehidupan gereja pada saat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu Bapak, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani artinya ini merupakan awal seseorang diselamatkan. Seseorang menjadi kepunyaan Allah yang nanti menunjuk kepada suatu gereja. Lalu tugas yang selanjutnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi jangan dibalik. Kita mengharapkan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, tetapi kita tidak hidup atau kita belum diselamatkan. Dan karenanya itulah
seringkali tidak terjadi, sebab Tuhan mau umatnya menjadi miliknya, sehingga yang berkarya itu adalah Tuhan, bukan kita sebagai orang-orang biasa. Jadi dengan kata lain, gereja, Ibu Bapak sekalian, ini yang di bawah itu menunjukkan berkenaan dengan keluar dari kegelapan kepada terangnya, menjelaskan bahwa gereja akan melakukan perkara-perkara besar itu. Dan ini sudah dibuktikan pada masa kini. Tuhan Yesus belum pernah ke luar negeri, Tuhan Yesus belum pernah naik pesawat. Kita sudah ke luar negeri berbagai negara-negara, ke sana kemari sudah naik pesawat. Ya. Jadi artinya keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah hasil atau buah daripada keselamatan yang dikerjakan, di mana Allah hidup di dalam kehidupan orang percaya. Tugas mempersiapkan dan menjaga api dan persembahan korban. Itu artinya menjaga api, dasar pengorbanan, Ibu Bapak dan sekalian, harus tetap menyala, ya, tetap menyala, kayu disiapkan, hewan diperiksa, persembahan dan lain sebagainya adalah merupakan dasar daripada tugas dari para imam. Implementasi bagi kita tidak memiliki altar yang literal. Sekarang ini tidak sama dengan yang lalu. Pada minggu lalu saya menjelaskan mengenai altar, ya. Dan masa kini kita memiliki pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan, menyanyi, membaca firman Tuhan, mengantisipasi suara dari surga di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya api harus terus menyala supaya ada komunikasi kita secara pribadi dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan, mengingatkan kepada Timotius agar mengobarkan karunia Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6, saat kita menjalani hidup, kita harus ingat bagaimana Yesus memberikan dirinya bagi kita. Jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, kemudian Roh turun kepada kita sekalian, yang memberikan kepada kita kemampuan yang sangat luar biasa. Kita mampu oleh karena Roh Kudus hidup di dalam kita. Nah, Ibu Bapak, maka pernyataan yang benar bukannya kita mengundang Roh Kudus buat orang yang belum percaya betul, tetapi buat kita orang yang percaya adalah kita adalah rumah Roh Kudus. Yang perlu kita pahami adalah memberikan kepada hidup kita kepekaan atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa, kita adalah rumah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka segala perkara dimungkinkan bisa terjadi oleh karena bukan aku, melainkan Kristus. Nah, di dalam perjanjian lama, dulu pada awalnya Roh Kudus mengobarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, karena itu merupakan karya yang bersifat supranatural. Kalau Yesus mempersembahkan tubuhnya, oleh karena keselamatan manusia harus terjadi. Dan tubuh yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itulah sebabnya Ibu sekalian menjadi korban kita kepada Tuhan, supaya banyak orang dapat percaya karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memberikan dorongan, memberikan arahan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan gereja Tuhan memerlukan kenyataan kebenaran ini. Dan ini Bapak sekalian, maka kita sekali lagi ada kepekaan dalam hidup kita, Roh Kudus. Ya, sama. Saya pernah menceritakan sebuah mobil
didorong-dorong, padahal itu mobil baru. Lalu orang datang, kenapa mobil itu didorong? Ya, karena mobil ini tidak jalan. Lalu orang bilang, ada kunci kontak? Betul. Berikan pada saya. Kunci kontak dimasukkan, lalu di starter. Maka mesin itu berbunyi dan tinggal memasukkan kepada persneling yang 1, 2, 3, lalu diinjak koplingnya, jalannya tergantung kepada persneling berapa. Ya, kita seringkali seperti mobil yang sesungguhnya ada mesinnya, ada kuasanya, tapi seringkali dorong-dorong. Karena apa? Karena tidak merasakan, tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya merupakan tempat kediaman roh. Dengan merasakan, dengan menyadari adanya kuasa itu, maka kita bisa, kita mampu. Ya, kita mampu. Tapi dari mana? Api dari hadapan Tuhan, itu dalam pasal 9 ayat 24. Api itu berasal dari Allah. Saat menarik dari mana tentang asal mula api pertama akan membantu kita memahami mengapa sangat penting untuk menjaga agar api itu tetap menyala. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Pasal 9 ayat yang ke-24. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian, ini suci karena dimulai oleh Tuhan, bukan oleh kita. Gereja kita ketika kita mau maju, pribadi secara pribadi mau bertumbuh berkembang, Ibu Bapak sekalian, harus dimulai dari api Tuhan. Tuhan menyediakan apinya sendiri untuk persembahan. Ya, untuk persembahan yang mana kita harus hidup bersamanya. Persembahan yang berarti api itu miliknya dan asap dari api itu adalah miliknya. Dan korban bakaran itulah, Ibu Bapak sekalian, yang perlu kita siapkan. Pada Imamat pasal 4, 5 dan 6 dikatakan korban bakaran, penghapus dosa, korban yang bagaimana? Yang tidak bercacat, tidak celah, itulah yang diterima oleh Tuhan. Jadi jangan lupa, korban bakaran yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah. Ya, kita sebagian saudara dilatar belakangi oleh agama lama, seperti saya. Ya, pada zaman dulu, saya berada di lingkungan selamatan, ada selamatan. Apa yang disiapkan? Makanan yang terbaik. Ya, katanya ayam putih, pisang yang bagus, nasi yang terbaik, tidak boleh dicicipi, apalagi diambil. Latar belakang saudara mungkin di meja persembahan ada buah-buah yang bagus, tidak boleh itu diambil, karena itu dipersembahkan kepada yang dalam tanda petik Maha Kuasa. Apa bentuk daripada persembahan kita? Hidup kita, pengabdian kita, Ibu Bapak sekalian. Saya sudah sering katakan, Tuhan mau menerima yang terbaik. Tuhan bukan pengemis untuk menerima sisa hidup kita, sisa waktu kita, sisa duit kita, bahkan sisa talenta pengabdian kita. Tuhan harus menerima yang terbaik. Itulah sebabnya kita penting sekali melihat bagaimana hidup kita yang seharusnya dilaksanakan, dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat bagaimana tiang awan dan tiang api dalam sejarah ketika Tuhan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia berjalan di depan,
Mereka sebagai tiang awan di siang hari untuk menuntun mereka, dan tiang api di malam hari untuk menerangi mereka. Keluaran 13 ayat 21. Nah, kemudian tabernakel dibangun, awan Allah turun di atas tabernakel dan memenuhinya di tabernakel, dan itu menunjukkan kehadirannya yang kudus, tempat manusia bertemu dengan Allah. Dengan Allah. Nah, itulah menunjukkan ketika kita menyalakan api terus-menerus, membiarkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan. Apakah Anda merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda? Saat ibadah seperti ini, saat saudara berdoa, saat membaca Alkitab, ada orang hanya merupakan sesuatu tradisi, sesuatu kebiasaan, membaca, berdoa, bersekutu, tapi tidak bisa menghayati, merasakan bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita gampang luntur, mengapa kita gampang lelah, mengapa kita gampang putus asa, mengapa kita tidak setia. Oleh karena kita, Bapak-Ibu sekalian, tidak menyadari betapa kehidupan kita hidup di dalam atau di luar daripada api. Api tidak boleh padam. Kita diberitahu 3 kali bahwa api persembahan bakaran tidak boleh padam. Itu ayat 9, 12, dan 13. Pengulahan kata dalam bahasa Ibrani berarti sebagai tanda untuk memperhatikan, karena memiliki makna yang khusus. Ya, makna yang khusus itu artinya terus-menerus, tiap-tiap pagi, ya, tiap-tiap pagi. Nah, implementasi dalam hidup kita sebagai orang Kristen masa kini, api Tuhan harus terus menyala dalam kehidupan kita. Kita sebagai gerejanya, Bapak dan sekalian, pada masa Salomo dulu, tabernakel itu diganti dengan bait suci. Api mezbah dinaikkan. Semua orang melihat, menyaksikan, dan menyulut semangat. Dan masa gereja api Pentakosta luar biasa seperti lidah-lidah api. Gereja yang mula-mula begitu semangat. Tidak ada pemimpin tokoh-tokoh dunia politik, tidak ada konglomerat yang luar biasa. Tetapi karena semangat Pentakosta, api surgawi itu meliputi dalam kehidupan mereka. Mereka luar biasa, Ibu sekalian. Dampaknya seluruh dunia sampai sekarang ini dimulai dari yang kecil, tetapi api Pentakosta begitu meledak, meluas, luar biasa, sehingga tidak seorang pun mampu untuk menahannya. Kita bisa hidup seperti itu. Dan karena itulah, Ibu sekalian, maka penting sekali buat kita untuk terus menjadikan api Pentakosta dalam kehidupan kita sebagai pribadi, apalagi sebagai gereja daripada Tuhan. Korban bakaran, hukum Musa jauh lebih luas daripada ke-10 firman. Keluaran pasal 20 itu yang secara umum kita sebut sebagai hukum. Ada juga hukum rumah tangga dengan berbagai unsur yang berkaitan. Artinya dalam hukum-hukum itu tidak dicantumkannya, tetapi dalam hukum itu terkandung makna berbagai hukum-hukum kehidupan keseharian. Ya. Ada 4 persembahan korban wajib yang harus dibuat oleh umat Israel kepada Tuhan. Salah satunya adalah korban bakaran. Itu sebabnya api harus terus menyala, ya, tiap-tiap hari, dan tidak boleh tidak itu tidak terjadi, ya. Jadi korban bakaran adalah tindakan pengabdian dan dedikasi sukarela kepada Tuhan. Apa itu? Kesetiaan, ketaatan,
Dan kita harus mematikan kedagingan kita sama seperti pada waktu Yesus inkarnasi menjadi manusia. Kematian kedagingannya disalibkan, ya, disalibkan. Tetapi kemudian dia hidup di dalam Tuhan. Manusia roh yang diperkuat, manusia kedagingan menjadi lemah. Karena kuasa daripada firman Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, kuasa firman Tuhan. Saya pernah katakan, ada. Apakah kitab Taurat sudah ada? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Belum ada. Kapan itu terjadi? Musa menuliskannya. Musa menuliskan berdasarkan apa? Firman yang datang daripada Allah, yang dia alami. Dan juga firman yang harus disampaikan. Itulah sebabnya terjadi kitab Taurat. Pada waktu Paulus ada, adakah kitab Perjanjian Baru? Belum ada. Bagaimana terjadi? Paulus menerima kebenaran firman itu di dalam kehidupan dan dia melakukannya. Di samping berbagai firman yang lain, maka tertulislah kitab Perjanjian Baru. Salah satu penulis adalah Paulus. Bapak, firman ini bukan sekedar tulisan mati, tetapi seharusnya ini merupakan firman yang hidup, yang mana Roh Kudus di dalamnya memberikan kemampuan buat kita untuk bisa mengerti. Jadi korban apa yang berkenan bagi Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, maka kita mempersembahkan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus menjadi menyala terus-menerus, membakar korban itu menjadi kesaksian kepada banyak orang, ya, banyak orang. Karena itu inilah merupakan pengabdian yang perlu kita buat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ini adalah sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Walaupun mungkin seseorang memberikan persembahan, memberikan korban. Kenapa? Saya tidak menuliskan di situ, tetapi saya akan membacakan dari kitab Hosea. Hosea pasal 6, ayat yang ke-6 demikian. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Dilanjutkan dalam kitab Amos pasal 5, ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air yang selalu mengalir. Ini artinya apa, Bapak? Semua apa yang kita lakukan, apa yang kita sajikan, ketika tidak dibarengi dengan hati yang penuh syukur, sukacita di hadapan Tuhan oleh karena hati yang sudah diubahkan, maka Allah menjadi tujuan, target. Bukan apa yang kita berbuat dengan persembahan, dengan korban-korban itu. Sukacita melebihi dari happy atau bahagia. Karena sukacita tidak berdasarkan pada keadaan, tetapi pada iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya, Bapak sekalian, Paulus keluar masuk penjara, digebuki, sering tidak makan, tetapi mampu mengungkapkan ucapan syukur sukacitanya. Karena apa? Hatinya sudah diubahkan, hidupnya menyaksikan perkara yang mudah itu. Akhirnya,
jagalah hidup kita dengan harga mahal yang Tuhan sudah persembahkan, sudah abdikan, sudah korbankan untuk menebus kita semua, sehingga kita dilayakkan disebut imamat yang rajani, yang siap untuk mempersembahkan korban. Maka jagalah api Tuhan untuk tetap menyala di atas mezbah hidup kita dari hari ke hari, sehingga seharusnya tiada kata untuk tidak bertekun, tidak setia, ada kelemahan dan sebagainya, mengakibatkan kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, korban apa yang berkenan bagi Tuhan? Persembahkan hidupmu yang kudus, yang layak, yang berkenan kepada Allah. Itulah sesungguhnya persembahanmu yang berkenan. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, meteraikan firman dalam hidup hati kami. Jangan kiranya ini lewat, sehingga kami kehilangan kemampuan, kekuatan. Sebab hanya dengan Roh-Mu kami mampu, kami sanggup, kami bisa menjalani hidup yang tidak jelas pada dewasa ini yang senantiasa berubah-ubah. Tetapi kami umat-Mu ya Tuhan, orang yang mempunyai arah, mempunyai tujuan, mempunyai akhir dan jaminan yang daripada Allah. Tuhan, ampuni kami, kalau sering kami kurang hidup bagi Engkau dan tidak beriman sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Masing-masing jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkati supaya mereka menyaksikan kuasa api Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.